Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah hari ini, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bisa mengenai pada diskusi kali ini yaitu mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Saya selaku moderator akan mempersingkat jalannya acara hari ini, jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Evita Nisa, lalu kedua ada Gian Mulki Akbar. Mungkin sekian pembukaan dari saya. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan materi yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Masa estetika, masa indera pada masa menentang. Orang tua disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menentang. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap egosentris karena merasa yang ditunjukkan anak dengan sikap senang, menentang atau menolak sesuatu yang datang dari orang di sekitarnya. Perkembangan yang seperti itu disebabkan oleh kesadaran anak. Dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang mana kehendak tersebut berbeda dengan kehendak orang lain. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun hayalan. Dari kebiasaan itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Boleh di next. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak ialah yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Lalu yang kedua ada usia mainan, yang ketiga ada usia prasekolah, yang keempat ada usia belajar kelompok, lalu usia menjelajah dan banyak bertanya, usia meniru dan kreatif. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ibu atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Lalu belajar membedakan jenis kelamin, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Lalu yang keempat ada belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Lalu yang terakhir ada membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Namun, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki masa anak-anak awal yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan tiap anak memiliki perkembangan yang berbeda, yang mana perkembangan-perkembangan pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan fisik, kognitif, dan perkembangan psikososial. Next.
Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Lalu yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Lalu yang terakhir ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi. Boleh di next? Perkembangan fisik dalam pertumbuhan dan perubahan tubuh pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama ada pertumbuhan tinggi dan badan. Pertumbuhan tinggi dan berat badan adalah perubahan fisik yang jelas yang menjadi ciri anak usia dini. Namun, perubahan yang tidak terlihat di otak tidak kalah pentingnya dalam mempersiapkan anak-anak untuk kemajuan dalam kognisi dan bahasa. Lalu ada tulang dan otot. Tingkat penggeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Lalu ada yang ketiga ada lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya. Sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang bertubuh ektromorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Lalu ada gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Lalu ada otak. Salah satu perkembangan fisik terpenting selama awal masa kanak-kanak adalah perkembangan otak dan sistem saraf yang berkelanjutan. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik berupa keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Lalu yang keenam ada motor dan perkembangan reseptual. Keterampilan motorik kasar anak prasekolah tidak lagi harus berusaha untuk tetap tinggal tegak dan bergerak. Jika anak menggerakkan kakinya dengan percaya diri, akan lebih terarah dan menjadi otomatis. Lalu yang ketujuh ada perkembangan perseptual. Anak di usia 4-5 tahun bisa mengalami rabun jauh yang dicirikan dengan sulit memfokuskan penglihatan di jarak dekat, namun jarak jauh ia bisa melihatnya dengan baik. Lalu yang kedelapan ada tidur. Tidur sangat penting untuk pertumbuhan anak. Para ahli merekomendasikan 11 jam untuk anak usia 3 tahun, bukan hanya untuk cukup tidur, anak pun butuh tidur yang tidur nyenyak. Lalu yang kesembilan ada gizi dan latihan. Makanan yang dicerna anak akan mempengaruhi pertumbuhan bentuk tubuh, kerangka, dan imun. Kesepuluh ada sakit dan kematian. Mayoritas yang sering mengalami kelaparan, kekurangan nutrisi, tertular penyakit, akses kesehatan yang buruk, dan kurangnya perlindungan dari bahaya yang mengakibatkan banyaknya anak yang meninggal karena HIV. Next. Lalu ada perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif anak, dalam hal ini otaknya mulai berkembang kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantasi.
Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Evita Nisa. Baik, apa suara saya terdengar? Apa suara saya terdengar? Oke, selanjutnya dalam perkembangan kognitif dibagi menjadi dua, yaitu tahap praoperasionalisasi dan tahap teori Vygotsky. Yang pertama adalah tahap praoperasional biasa. Tahap operasional biasa merupakan tahap perkembangan pertama dari biasa. Pada tahap sensori motor bayi memiliki kemajuan dalam kemampuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan sensasi dan persepsi dengan fisik, gerakan, dan tindakan. Tahap praoperasional yang berlangsung sekitar 2 hingga 7 tahun ini adalah tahap biasa yang kedua. Pada tahap ini, anak-anak mulai mewakili dunianya dengan banyak kata-kata, gambar, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan mulai melakukan penalaran. Pada saat yang sama, saat ini dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan kepercayaan yang magis. Pemikiran operasional adalah awal dari kemampuan mereka untuk merekonstruksi berpikir apa yang telah ditetapkan dalam berperilaku. Tahap perkembangan dalam praoperasional biasa dibagi menjadi dua, yaitu subtahap fungsi simbolik dan subtahap pemikiran intuitif. Subtahap fungsi simbolik adalah subtahap pertama tahap pemikiran praoperasional yang terjadi pada kisaran usia 2 hingga 4 tahun. Selama ini, subtahap anak kecil memperoleh kemampuan untuk secara mental mewakili objek yang tidak ada. Kemampuan ini sangat memperluas dunia mental pada mereka. Anak mudah menggunakan desain untuk bercoret-coret untuk mewakili gambar yang merupakan mereka pikirkan seperti orang, rumah, mobil, bentuk pepohonan, awan, dan sebagainya. Mereka mulai menggunakan bahasa dan terlibat dalam permainan pura-pura. Namun, meskipun anak kecil membuat kemajuan yang berbeda selama subtahap ini, pemikiran mereka masih memiliki keterbatasan yang penting. Dua di antaranya adalah egosentrisme dan animisme, di mana egosentrisme ini adalah ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara perspektif sendiri dan orang lain. Lalu, animisme merupakan keyakinan bahwa benda mati memiliki kualitas hidup dan mampu bertindak. Lalu yang kedua adalah slide sebelumnya. Slide sebelumnya dia masih di operasional. Satu lagi. Oke, selanjutnya adalah subtahap pemikiran intuitif, di mana subtahap pemikiran intuitif adalah subtahap kedua pada tahap pemikiran praoperasional, terjadi antara usia sekitar 4 dan 7 tahun. Di dalam subtahap ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari segala macam pertanyaan mereka. Pertimbangan dari Tommy merupakan peneliti yang berusia pada 4 tahun yang berada di awal pemikiran intuitif subtahap. Meskipun dia mulai mengembangkan idenya sendiri tentang dunia tempat tinggalnya, idenya masih sangat sederhana dan belum kompleks. Dia tidak pandai memikirkan sesuatu hal yang lebih rasional. Dia mengalami kesulitan di bawah peristiwa bermimpi yang dia tahu sedang terjadi, tapi dia tidak bisa melihatnya. Pikiran fantasi memiliki sedikit kemiripan dengan kenyataan. Dia belum bisa menjawab pertanyaan, bagaimana jika, lalu kenapa mereka seperti itu? Misalnya dia hanya memiliki gambaran yang samar tentang apa yang akan terjadi jika sebuah mobil menabraknya. Dia juga mengalami kesulitan menegosiasi lalu lintas karena dia tidak dapat melakukan perhitungan mental yang diperlukan. Pada usia 5 tahun, anak-anak hampir membuat orang dewasa di sekitar mereka kelelahan dengan pertanyaan mereka yang bertanya
banyak hal. Pertanyaan anak-anak menandakan sinyal munculnya minat dalam penalaran dan dalam mencari tahu mengapa hal-hal dapat terjadi. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak umur 4 hingga 7 tahun seperti, eee, "Apa yang membuat Anda tumbuh naik? Siapa ibu ketika semua orang masih bayi? Kenapa pesawat bisa terbang? Dan, kenapa matahari bersinar?" Biasanya menyebut setelah ini intuitif karena anak kecil tampak begitu yakin tentang apa yang mereka ketahui. Selanjutnya adalah teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky, beliau menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Jika dibandingkan, menurut teori Peirce, anak berkembang dari kemampuannya sendiri, sedangkan menurut Vygotsky, anak berkembang karena dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. Menurut teori Piaget, anak-anak mengembangkan cara berpikir dan memahami melalui tindakan dan interaksi mereka dengan dunia fisik. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial dalam teori Piaget. Mereka mengembangkan cara berpikir mereka dan pemahaman mereka, terutama melalui interaksi sosial. Dalam teori Vygotsky, ia mengembangkan zona perkembangan proksimal. Keyakinan Vygotsky dalam peran pengaruh sosial, khususnya instruksi, dalam perkembangan kognitif anak-anak tercermin dalam konsepnya tentang zona proksimal pengembangan atau lebih dikenal dengan ZPD. Merupakan istilah Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk menguasainya sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih terampil. Jadi, batas bawah dari ZPD adalah tingkat keterampilan yang dicapai oleh anak yang bekerja secara mandiri. Sedangkan batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur yang cakap. ZPD menangkap keterampilan kognitif anak yang ada di proses pendewasaan dan dapat dicapai hanya dengan bantuan orang yang lebih terampil. Para peneliti telah menemukan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas ZPD adalah satu, regulasi emosi yang cukup baik, yang kedua, keterikatan yang aman, ketiga, tidak adanya depresi ibu, dan yang terakhir adalah kepatuhan anak. ZPD terkait dengan scaffolding, di mana scaffolding ini merupakan konsep penting di dalamnya. Ketika anak-anak mempelajari tugas baru, orang yang tampil mungkin menggunakan instruksi langsung. Semakin meningkatnya kompetensi siswa, semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Vygotsky lebih lanjut mempercayai bahwa anak-anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka. Penggunaan bahasa untuk pengaturan diri disebut dengan private speech. Bagi Piaget, private speech ini merupakan egosentris dan tidak dewasa. Tetapi bagi Vygotsky, private speech ini adalah alat penting pada masa awal anak-anak. Vygotsky juga mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran awalnya berkembang secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Dia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat fokus ke dalam diri mereka sendiri dan pikirannya. Anak-anak juga harus mudah berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk waktu yang lama waktu sebelum mereka dapat melakukan transisi dari ucapan eksternal ke internal. Transisi ini periode terjadi antara 3 dan 7 tahun dan melibatkan berbicara dengan dirinya sendiri. Atau sering kita sebut dengan self-talk yang akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak dan mereka dapat bertindak tanpa verbalisasi. Ketika mereka memperoleh keterampilan ini, anak-anak akan mudah menginternalisasi ucapan mereka. Sedangkan bila anak-anak tidak terbiasa melakukan pembicaraan terhadap diri mereka sendiri, mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Misalnya, South yang menjadi contoh adalah ketika dia melakukan permainan seperti main masak-masakan, dia akan mencoba untuk mengubah dirinya sebagai koki dan akan bertanya kepada boneka-boneka yang akan membentuk pertanyaan terhadap diri mereka seperti itu.
Dan Piaget juga berpendapat bahwa sifat itu adalah egosentris dan mencerminkan ketidakdewasaan. Namun, para peneliti telah menemukan bahwa teori dari Vygotsky ini memainkan peran positif dalam perkembangan anak-anak. Lalu, next slide, dia. Lalu, memproses informasi. Sebagai pemusatan sumber daya mental pada informasi tertentu, kemampuan anak-anak diperhatikan meningkat secara signifikan selama tahun-tahun prasekolah. Anak-anak terutama membuat kemajuan dalam dua aspek perhatian, yaitu eksklusif dan berkelanjutan. Perhatian eksklusif melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada sebuah tujuan, deteksi kesalahan, dan kompensasi dalam memantau kemajuan tugas untuk menangani keadaan baru atau sulit. Perhatian berkelanjutan lebih difokuskan dan diperpanjang keterlibatan terhadap objek, tugas, peristiwa, atau aspek lain dari lingkungan. Perhatian yang berkelanjutan disebut juga sebuah kewaspadaan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak-anak yang lebih tua dan remaja menunjukkan peningkatan kewaspadaan, selama bertahun-tahun prasekolah, individu menunjukkan peningkatan terbesar dalam kewaspadaan. Mary Rothbard dan Maria Garstein menjelaskan mengapa kemajuan dalam perhatian eksekutif dan berkelanjutan sangat penting untuk anak-anak. Perkembangan sistem perhatian eksekutif mendukung peningkatan pesat dalam pengendalian yang penuh usaha pada balita dan tahun-tahun prasekolah. Peningkatan perhatian sebagian disebabkan oleh kemajuan dalam pemahaman dan perkembangan bahasa. Karena anak-anak lebih mampu memahami lingkungan mereka, peningkatan apresiasi terhadap lingkungan mereka membantu mereka mempertahankan perhatian untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, dalam memproses informasi, anak-anak masih terkadang kurang untuk mendapatkan kontrol perhatiannya. Dimensi yang menonjol versus dimensi yang relevan pada mereka cenderung tidak relevan untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya, jika badut yang mencolok dan menarik menyajikan petunjuk untuk memecahkan masalah, anak-anak prasekolah cenderung lebih memperhatikan badut daripada petunjuknya. Lalu dalam sistem perencanaan informasi, peneliti meminta anak-anak untuk menilai apakah dua gambar itu kompleks. Lalu, penelitian mengungkapkan bahwa 5 hari latihan komputer yang melibatkan pembelajaran cara menggunakan joystick, memori kerja, dan keterampilan resolusi konflik meningkatkan perhatian anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun. Sebuah studi baru-baru juga menemukan bahwa perhatian berkelanjutan anak-anak prasekolah dikaitkan kemungkinan yang lebih besar untuk menyelesaikan kuliah pada usia 25 tahun. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan kepada rekan saya, Gian. Kepada Gian dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Anda. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Ketika anak-anak kecil dari ciri-ciri khusus bahasa mereka sendiri, ada keteraturan ekstensif bahasa. Menurut Carl 2017, Lee Sinner Pater 2017. Misalnya, semua anak mempelajari kata depan dan di depan kata depan lainnya. Anak-anak yang belajar bahasa lain seperti Amerika atau Cina juga memperoleh ciri-ciri khusus dari bahasa-bahasa itu dalam urutan yang konsisten. Di dalam perkembangan bahasa ada beberapa yang perlu diketahui. Yang pertama, memahami fonologi dan morfologi. Selama bertahun-tahun prasekolah, sebagian besar anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap suara, kata-kata yang diucapkan dan menjadi semakin mampu menghasilkan semua suara bahasa mereka, menurut 2017. Pada saat anak-anak berusia 3 tahun, mereka dapat menghasilkan semua bunyi vokal dan sebagian besar bunyi konsonan.
Mereka mengenali suara-suara dalam kombinasi kata seperti merry-go-round sebelum mereka dapat memproduksinya. Saat anak-anak bergerak melampaui ucapan dua kata, mereka menunjukkan pengetahuan tentang aturan morfologinya. Menggunakan bentuk kata benda jamak dan posesif seperti anjing dan anjing. Mereka menempatkan akhirnya yang sesuai pada kata kerja, seperti akhiran S ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal dan ed, akhiran ed untuk bentuk lampau dalam bahasa Inggris. Mereka menggunakan preposisi seperti in dan on, artikel seperti a dan the, berbagai bentuk kata kerja to be seperti saya pergi ke toko. Beberapa bukti terbaik untuk perubahan dalam penggunaan aturan morfologis terjadi pada generasi aturan yang berlebihan, seperti ketika anak prasekolah mengatakan kaki bukan kaki, atau pergi alih-alih pergi dalam sebuah eksperimen klasik yang dirancang untuk mempelajari pengetahuan anak-anak tentang aturan morfologi seperti bagaimana membuat jamak menurut Jan Berkov. Menghadiahkan anak-anak prasekolah dan anak-anak kelas 1 kartu seperti yang ditunjukkan pada gambar 16. Anak-anak diminta untuk melihat kartu sementara eksperimen membaca dengan kertas kata-kata di kartu. Kemudian anak-anak diminta untuk memberikan kata yang hilang. Tugas ini mungkin terdengar mudah, tapi Berkov tertarik pada kemampuan anak-anak untuk menerapkan aturan morfologis yang sesuai dalam hal ini mengucapkan whoops dengan bunyi Z yang menunjukkan bentuk. Yang kedua, ada perubahan sintak dan semantik. Keuntungan dalam semantik juga menjadi ciri anak usia dini. Perkembangan kosakata sangat dramatis. Beberapa ahli telah menyimpulkan bahwa anak berusia 18 bulan sampai 6 tahun akan mudah belajar kira-kira satu kata baru setiap jam. Mengapa anak-anak dapat mempelajari begitu banyak kata baru dengan begitu cepat? Salah satu kemungkinannya adalah pemetaan cepat yang melibatkan kemampuan anak-anak untuk membuat hubungan awal antara kata dan rujukannya setelah hanya terbatas pada kata tersebut. Para peneliti telah menemukan bahwa paparan kata pada beberapa kesempatan selama beberapa hari menghasilkan pembelajaran kata yang lebih sukses daripada jumlah paparan yang sama dalam satu hari. Selanjutnya strategi efektif agar anak-anak prasekolah tertarik membaca buku. Yang pertama, gunakan buku untuk memulai percakapan dengan anak. Yang kedua, gunakan pertanyaan apa dan mengapa kepada anak agar anak bisa berpikir untuk menambah kosakata yang baru. Yang selanjutnya ada dorongan anak untuk bertanya tentang cerita. Lalu yang terakhir, pilih beberapa buku yang bermain dengan bahasa yang menarik. Lalu dalam pemahaman bahasa kata dan kosakata, yang ketiga ada kemajuan dalam pragmatika. Perubahan pragmatik, penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda juga menjadi ciri perkembangan. Berusia 6 tahun hanyalah banyak pembicaraan yang lebih baik daripada anak berusia 2 tahun. Apa saja perbaikan dalam pragmatik? Selama tahun-tahun prasekolah, anak-anak kecil mulai terlibat dalam wacana yang diperluas. Misalnya mereka mempelajari aturan percakapan dan kesopanan yang spesifik secara budaya dan menjadi peka terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan ucapan mereka dalam pengaturan yang berbeda. Keterampilan linguistik mereka berkembang dan peningkatan kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain berkontribusi pada generasi narasi yang lebih kompeten. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka menjadi semakin dapat berbicara tentang hal-hal yang tidak ada di sini. Misalkan rumah nenek, misalnya itu contohnya. Dan tidak sekarang apa yang terjadi pada mereka kemarin atau mungkin apa yang terjadi besok, misalnya. Seorang anak prasekolah dapat memberitahu Anda apa yang dia inginkan untuk makan siang besok. Suatu yang tidak akan mungkin terjadi pada tahap perkembangan
bahasa dua kata. Sekitar usia 4-5 tahun, anak-anak belajar mengubah gaya bicara mereka agar sesuai dengan situasi. Misalnya, anak-anak berusia 4 tahun berbicara dengan anak berusia 2 tahun secara berbeda dari cara mereka berbicara dengan teman sebayanya. Mereka menggunakan kalimat yang lebih pendek dengan anak berusia 2 tahun. Mereka juga berbicara berbeda dengan orang dewasa dan teman sebaya, menggunakan bahasa yang lebih sopan dan formal dengan orang dewasa. Lalu yang terakhir, ada literasi kekhawatiran tentang kemampuan membaca dan menulis anak-anak. Melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap pengalaman anak-anak prasekolah dan aman dan taman kanak-kanak. Dengan harapan bahwa orientasi positif terhadap membaca dan menulis dapat dikembangkan sejak dini. Orang tua dan guru perlu menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan literasi. Anak-anak harus menjadi peserta aktif dan tenggelam dalam berbagai situasi menarik yang melibatkan pendengaran, pembicaraan, menulis, dan membaca. Satu studi mengungkapkan bahwa anak-anak yang ibunya berpendidikan lebih tinggi memperoleh tingkat literasi emergen yang lebih tinggi daripada anak-anak yang ibunya berpendidikan rendah. Studi lain menemukan bahwa pengalaman literasi Oke, baik, saya mulai lagi. Tadi materi memori, yakni memori, retensi informasi dari waktu ke waktu merupakan proses sentral dalam perkembangan kognitif anak. Sebagian besar ingatan bayi mudah rapuh dan sebagian besar pendek kecuali ingatan tindakan memori perseptual yang bisa menjadi substansial. Satu perbedaan terjadi antara memori yang relatif permanen atau memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Jelaskan dulu memori jangka pendek. Dalam memori jangka pendek, individu menyimpan informasi hingga 30 detik jika tidak ada pengulangan informasi kembali. Menggunakan rehearsal, ini mengulang informasi setelah disajikan. Kita dapat menyimpan informasi dalam memori jangka pendek untuk waktu yang lebih lama. Salah satu metode untuk menilai memori jangka pendek adalah tugas rentang memori, yakni Anda akan didengarkan daftar singkat atau rangsangan, biasanya angka, yang disajikan dengan cepat, misalnya 1/1 detik. Kemudian Anda diminta untuk mengulang angka. Penelitian dengan tugas rentang memori menunjukkan bahwa memori jangka pendek meningkat selama anak usia dini. Namun perlu diingat bahwa rentang memori setiap orang berbeda-beda. Mengapa rentang memori berubah seiring bertambahnya usia? Latihan informasi itu penting ya. Anak-anak yang lebih besar berlatih angka lebih dari yang dilakukan anak-anak yang lebih muda. Kecepatan, terutama kecepatan di mana item memori dapat diidentifikasi. Dan efisiensi pemrosesan informasi juga penting. Penjelasan kecepatan pemrosesan menyoroti poin kunci dalam perspektif pemrosesan informasi. Kecepatan seorang anak memproses informasi merupakan aspek penting dari kemampuan kognitif anak. Dan ada banyak bukti bahwa kecepatan banyak proses kognitif tugas yang diselesaikan. Meningkat secara dramatis di tahun-tahun masa kanak-kanak. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa mielinisasi atau proses di mana selubung yang membungkus akson membantu sinyal listrik bergerak lebih cepat ke bawah akson. Di sejumlah area otak dikaitkan dengan kecepatan pemrosesan anak kecil. Ingatan jangka panjang anak. Sementara tentang memori jangka pendek balita meningkat selama bertahun-tahun awal masa kanak-kanak. Memori mereka juga menjadi lebih akurat. Anak kecil dapat mengingat banyak informasi jika mereka diberikan isyarat dan petunjuk yang tepat. Anak-anak kecil bahkan semakin diizinkan untuk beraksi di pengadilan, terutama jika mereka adalah satu-satunya saksi pelecehan kejahatan, dan sebagainya. Anak kecil lebih mungkin mengingat informasi tentang suatu peristiwa secara akurat jika pewawancara memiliki nada netral, penggunaan pertanyaan yang menyesatkan terbatas, dan tidak ada motivasi bagi anak untuk
membuat kesalahan. Lalu di dalam memori ada yang namanya memori autobiografi. Aspek lain dari memori jangka panjang yang telah dipelajari secara luas dalam penelitian tentang perkembangan anak adalah memori autobiografi. Memori autobiografi melibatkan memori peristiwa penting dan pengalaman dalam hidup seseorang. Misalnya Anda terlibat dalam memori autobiografi ketika Anda menjawab pertanyaan seperti siapa guru kelas 1 Anda dan seperti apa dia. Apa peristiwa yang paling traumatis yang terjadi pada Anda sebagai seorang anak? Selama bertahun-tahun prasekolah, ingatan anak-anak semakin mengambil karakteristik autobiografi. Di beberapa bidang seperti mengingat cerita film, lagu, atau peristiwa atau pengalaman yang menarik, anak-anak kecil telah terbukti memiliki ingatan yang cukup baik. Fungsi eksklusif melibatkan pengelolaan pikiran seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan dan pengendalian diri. Pada anak usia dini, fungsi eksekutif terutama melibatkan kemajuan perkembangan dalam penghambatan kognitif, seperti menghambat kecenderungan kuat yang tidak benar. Fleksibilitas kognitif seperti mengalihkan perhatian ke item atau topik lain. Lalu ada penempatan tujuan seperti berbagi mainan atau menguasai keterampilan seperti menangkap bola. Dan penundaan kepuasan atau bisa disebut menunggu lebih lama untuk mendapatkan lebih banyak imbalan yang menarik. Selama masa anak-anak awal, balita yang relatif didorong oleh stimulus berubah menjadi anak yang mampu memecahkan masalah yang fleksibel dan terarah, yang menjadi ciri fungsi eksekutif. Mereka memiliki teori pikiran yang mengacu pada kesadaran, proses mental sendiri, dan proses mental orang lain. Studi teori pikiran memandang anak sebagai pemikir yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran orang, perasaan, dan ucapan adalah Harris 2006. Perubahan perkembangan teori pikiran anak-anak berubah saat mereka berkembang melalui masa kecil, menurut Wellman 2015. Meskipun bayi memiliki teori pikiran terus dipertanyakan oleh beberapa orang. Konsensusnya adalah bahwa beberapa perubahan terjadi cukup awal dalam perkembangannya, seperti yang akan kita lihat berikut. Lalu dari usia 18 bulan hingga 3 tahun, anak-anak mulai memahami 3 kondisi mental. Yang pertama ada persepsi. Pada usia 2 tahun, seorang anak mengenali bahwa orang lain akan melihat apa yang ada di depan matanya sendiri daripada apa yang ada di depan mata anak itu. Daripada usia 3 tahun, dan pada usia 3 tahun, anak menyadari bahwa melihat mengarah untuk mengetahui apa yang ada di dalam wadah. Yang kedua ada emosi. Anak dapat membedakan antara emosi positif, misalnya senang, bahagia, dan emosi negatif, misalnya sedih, marah, takut. Seorang anak mungkin berkata, Tommy merasa tidak enak badan. Lalu yang terakhir ada keinginan. Semua manusia memiliki semacam keinginan atau motivasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Enda. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya yang telah menjelaskan. Demikian tadi diskusi kelompok 5 mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya dan rekan-rekan saya saat menjelaskan. Dan untuk sesi tanya jawab, mari kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.